Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bu Nur Ajijah MKom selaku dosen mata kuliah Bisnis Intelijen yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini sehingga kami bisa menyelesaikan tugas akhir kami pada mata kuliah Bisnis Intelijen ini. Tidak lupa juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kami ini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Analisis Resiko Stroke dengan Tableau berdasarkan dataset Stroke Prediction. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama-tama ada Adinda Wulandari dengan NIM 1122039, Chandra Dwi Ningrum dengan NIM 112200245, Salsa Nur Aini dengan NIM 112200059, dan saya sendiri Rizky Nurul Aprilia dengan NIM 1120114, dan yang terakhir Tiara Putri Adhaini dengan NIM 112200377. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kami. Jadi, penyakit stroke ini merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia, khususnya pada usia di atas 45 tahun. Nah, penyakit ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan sel otak dan gangguan fungsi syaraf. Nah, karena sering muncul tiba-tiba tanpa gejala awal, deteksi dini ini sangatlah penting untuk dilakukan. Nah, maka dari itu dengan memanfaatkan dataset Stroke Prediction dari Kaggle yang memuat berbagai faktor seperti resiko usia, hipertensi, diabetes, dan kebiasaan merokok. Nah, analisis prediktif ini dapat mudah untuk dilakukan. Nah, visualisasi data menggunakan Tableau ini sangat membantu memahami pola dan tren secara interaktif, sehingga mendukung upaya pencegahan stroke secara lebih efektif. Baik, sebelum memasuki ke dalam pembahasan, di sini saya akan menyebutkan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada pada analisis kami. Permasalahan pertama yaitu bagaimana proses analisis data prediksi stroke berdasarkan faktor-faktor resiko yang terdapat dalam dataset Stroke Prediction. Nah, pada permasalahan yang pertama, tentunya terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan analisis dataset ini yang nantinya menghasilkan data yang mudah dipahami. Permasalahan yang kedua yaitu bagaimana visualisasi data menggunakan Tableau dapat membantu dalam memahami pola resiko stroke. Nah, untuk permasalahan yang kedua dibutuhkan alat bantu seperti diagram yang nantinya akan digunakan untuk memahami pola resiko stroke. Permasalahan yang ketiga yaitu faktor resiko apa saja yang paling berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya stroke berdasarkan hasil analisis data. Nah, dari ketiga permasalahan yang telah disebutkan akan kami bahas tuntas di sini, mulai dari tahap awal hingga kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko stroke. Lalu yang kedua, membangun model klasifikasi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya stroke berdasarkan data pasien. Yang ketiga, memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk pencegahan dini penyakit stroke. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kaggle dengan judul Stroke Prediction Dataset. Dataset ini dipilih karena memuat informasi penting seperti usia, jenis kelamin, hipertensi, diabetes, status merokok, status pernikahan, pekerjaan, BMI, dan kadar glukosa. Di bawah ini adalah data yang kami gunakan. Sebelum divisualisasikan, data ini melalui tahap prapemrosesan. Langkah awalnya adalah memeriksa dan menyesuaikan data kosong, seperti nilai ACNO pada kolom status merokok. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data seperti mengklasifikasikan kolom stroke menjadi 2 kategori, 0 atau tidak stroke dan 1 atau stroke. Proses terakhir adalah penyesuaian tipe data agar sesuai dan dapat dibaca oleh Tableau. Setelah itu, data siap digunakan untuk visualisasi dan pembuatan dashboard.
Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat salah satu visualisasi yang telah kelompok kami buat, yaitu pada kasus stroke berdasarkan status merokok menggunakan dataset stroke prediction dari Kaggle di table AU. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu dataset stroke prediction ke table AU. Nah, setelah dataset berhasil dimuat, kita akan membuat sebuah calculated field untuk menghitung berapa persen orang dalam masing-masing kategori perokok yang mengalami stroke. Caranya adalah dengan klik kanan pada area data stroke, lalu pilih Create Calculated Field, beri nama field tersebut dengan stroke rate by smoking status, lalu masukkan rumus berikut. Nah, rumus ini berguna untuk menghitung jumlah penderita stroke pada setiap kategori status merokok, kemudian dibagi dengan total orang dalam kategori tersebut. Tujuannya adalah agar kita tidak hanya melihat jumlah kasus, melainkan juga persentasenya per kategori sehingga lebih informatif. Lalu bisa klik OK. Nah, setelah calculated field selesai dibuat, kita lanjut membuat visualisasinya menggunakan bar chart. Langkah pertama di sini kita drag field smoking status ke bagian kolom, kemudian drag field stroke rate by smoking status ke bagian rows. Nah, setelah itu kita ubah field stroke menjadi dimension dengan cara klik kanan pada stroke, lalu pilih Convert to Dimension. Kemudian, drag field stroke ke filters, dan pada jendela filter nantinya akan muncul angka 0 dan 1, yang berarti 0 tidak terkena stroke, dan 1 terkena stroke. Setelah itu kita pilih angka 1 yang artinya terkena stroke. Lalu klik OK. Nah, untuk menampilkan filter status merokok di tampilan dashboard, klik kanan pada field smoking status di data panel, dan pilih Show Filter. Nah, nantinya table AU akan otomatis menampilkan semua kategori status merokok seperti formerly smoke, smokes, never smoke, and unknown di sisi kanan tampilan. Nah, selanjutnya, drag field gender ke bagian color agar kita bisa membedakan antara data laki-laki dan juga perempuan. Lalu, drag field stroke rate by smoking status ke bagian label supaya nilai persentasenya bisa muncul langsung di atas masing-masing bar pada grafik. Nah, agar tampilan lebih informatif, kita bisa ubah format angka di sini menjadi persentase. Caranya, klik kanan pada sumbu ini, lalu pilih format, lalu di bagian number, ubah menjadi percentage, dan atur jumlah desimal ke 1 digit saja. Oke, kemudian untuk memperjelas perbedaan gender, arahkan kursor ke pojok kanan atas pada gender, lalu klik tanda panah ke bawah, setelah itu pilih Edit Colors. Di sini saya menggunakan warna merah untuk female dan biru untuk male. Setelah diatur, bisa klik OK. Nah, terakhir, agar tampilan visualisasi menyesuaikan dengan ukuran layar dan terlihat lebih rapi, kita bisa klik opsi standar di toolbar atas dan pilih Entire View. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, kita sudah berhasil membuat visualisasi yang menampilkan persentase kasus stroke berdasarkan status merokok dan jenis kelamin secara informatif dan juga mudah dibaca. Nah, selanjutnya masuk pada visualisasi data dan analisis grafik. Yang pertama, di sini ada analisis visualisasi untuk grafik kasus stroke berdasarkan status merokok. Nah, visualisasi ini menunjukkan tingkat kejadian stroke pada setiap kategori status merokok atau smoking status yang dibagi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Dan temuan utama kami untuk kelompok pertama yaitu formerly smoke atau pernah merokok memiliki tingkat stroke tertinggi secara keseluruhan dengan laki-laki sebesar 4,1%, perempuan sebesar 3,8%, yang mana artinya resiko stroke tetap tinggi meskipun seseorang sudah berhenti merokok. Dan untuk kelompok yang kedua ada smokes, masih merokok aktif, juga memiliki tingkat stroke yang cukup tinggi, yaitu laki-laki 2,9%, perempuan 2,4%. Ini menunjukkan aktivitas merokok masih menjadi faktor resiko stroke yang signifikan. Meskipun sedikit lebih rendah dibanding mantan perokok, hal ini mungkin karena usia rata-rata perokok aktif lebih muda. Lalu yang ketiga ada kelompok never smoke atau tidak pernah merokok, memiliki stroke rate yang paling rendah, yaitu laki-laki 1,4% dan perempuan 3,3%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak merokok tetap menjadi faktor pelindung terhadap stroke, walaupun mungkin ada faktor lain seperti jenis kelamin dan kondisi medis yang mungkin tetap mempengaruhinya.
Dan yang terakhir ada kategori unknown, memperlihatkan stroke rate yang paling rendah, yaitu 1,4 sampai 1,6%. Namun, hasil ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati karena kategori ini tidak memiliki informasi status merokok yang jelas, entah mungkin karena data hilang atau tidak dicatat. Nah, kesimpulannya, merokok, aktif maupun riwayat merokok, jelas berhubungan dengan peningkatan resiko stroke. Di mana menariknya, mantan perokok memiliki tingkat stroke lebih tinggi dari perokok aktif. Kemungkinan lainnya disebabkan oleh faktor usia, di mana mantan perokok cenderung lebih tua atau karena kerusakan jangka panjang akibat merokok. Nah, berdasarkan visualisasi tersebut juga, terlihat bahwa perempuan cenderung memiliki tingkat kejadian stroke yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada hampir di semua kategori status merokok. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor hormonal, usia harapan hidup yang lebih panjang, serta kondisi medis seperti hipertensi atau migrain yang lebih sering terjadi pada perempuan. Selain itu, gejala stroke pada perempuan seringkali kurang dikenali sehingga diagnosis dan pengobatan bisa tertunda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada grafik yang menunjukkan hubungan antara usia dengan jumlah kasus stroke. Nah, di sini terlihat jelas bahwa resiko stroke cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Data ini membagi penderita stroke berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Sebagian besar kasus stroke terjadi pada usia di atas 50 tahun, dengan puncaknya berada pada kelompok usia 65 tahun untuk perempuan dan 60 tahun untuk laki-laki. Ini menegaskan bahwa usia tua memiliki korelasi yang kuat terhadap peningkatan risiko stroke. Tujuan dari grafik ini adalah untuk mengidentifikasi pola usia penderita stroke. Dan seperti yang dapat kita lihat di layar, mayoritas kasus memang terjadi pada kelompok usia tua. Temuan ini dapat menjadi dasar penting dalam strategi pencegahan dan edukasi kesehatan, terutama untuk kelompok usia lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah grafik stroke berdasarkan jenis pekerjaan. Pada grafik ini menggambarkan sebaran kasus stroke berdasarkan jenis pekerjaan. Pekerja di sektor swasta tampak memiliki jumlah kasus stroke tertinggi dibandingkan kategori pekerjaan lainnya. Tujuan dari grafik ini yaitu untuk mengetahui jenis pekerjaan mana yang paling banyak mengalami stroke. Selanjutnya, ini adalah grafik distribusi glukosa berdasarkan status merokok. Jadi, pada grafik ini menggambarkan distribusi kadar glukosa berdasarkan kategori merokok. Jadi, untuk mengetahui apakah status merokok mempengaruhi kadar glukosa yang berpotensi menjadi faktor resiko stroke. Nah, tujuan dari grafik ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan kadar glukosa darah di antara kelompok pasien berdasarkan status merokok, serta mengamati keterkaitannya dengan resiko stroke. Nah, dapat kita lihat pada grafik ini terdapat data pada warna merah, yaitu yang formerly smoke atau yang dahulunya pernah merokok, ini sekitar 99.904, dan never smoke atau yang tidak pernah merokok pada warna kuning ini ada sekitar 203.500, dan yang masih merokok pada warna hijau atau smoke ini ada sekitar 85.226, dan yang tidak diketahui atau unknown itu ada sekitar 153.785. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik stroke berdasarkan tempat tinggal urban versus rural, di mana urban adalah perkotaan dan juga rural adalah pedesaan. Grafik ini menggambarkan jumlah kasus stroke di daerah perkotaan atau urban dan pedesaan atau rural. Hasilnya, kasus stroke lebih banyak terjadi di daerah urban atau perkotaan dibandingkan rural atau pedesaan. Tujuan dari grafik ini apakah penduduk di perkotaan lebih rentan stroke daripada di pedesaan. Nah, dari tabel A-nya kami menarik data stroke, kemudian data tempat tinggal dan juga gender. Nah, di sini terdapat diagram bar dengan tipe bar. Itu ada rural dan urban, dan di sini ada gendernya juga.
female sebagai perempuan dan juga male sebagai laki-laki. Nah, dari yang dapat dilihat dari grafiknya itu terdapat lebih banyak yang merah ya, atau female. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Nah, berikut ini adalah tampilan dashboard dari grafik-grafik yang telah kami buat. Di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, baik, setelah seluruh visualisasi terkait analisis resiko struk berhasil dibuat, sekarang kita akan mendemonstrasikan cara membuat dashboardnya di table AU secara rapi dan juga menarik. Pertama-tama, kita klik tab dashboard di bagian bawah layar table AU, lalu akan muncul kanvas kosong. Nah, untuk memastikan ukuran dashboard menyesuaikan perangkat yang kita gunakan, di sini kita atur ukuran size-nya menjadi automatic dengan cara klik drop-down size di pojok kiri dan pilih automatic. Selanjutnya, kita tentukan warna latar atau background agar tampilan dashboard lebih menarik. Caranya, klik menu format di bagian atas, lalu di sisi kanan akan muncul format dashboard. Di bagian background, kita bisa pilih warna latar sesuai selera. Misalnya di sini saya pilih pink muda. Kemudian, kita mulai menyusun struktur tata letak menggunakan objek blank. Pertama-tama kita drag objek blank dari menu objects ke dalam canvas sebanyak 6 kali, yang mana 1 untuk area judul di atas, dan 5 lainnya sebagai tempat untuk masing-masing visualisasi. Setelah itu, kita akan menambahkan judul dashboard di bagian atas, dengan cara klik teks dari menu objects, lalu drag ke area blank paling atas, dan isi teksnya dengan analisis resiko struk berdasarkan dataset struk prediction. Setelah itu, klik OK dan atur posisi serta ukuran teks agar tampil menarik. Nah, agar dashboard lebih representatif, saya menambahkan 2 logo, yaitu logo Universitas Nusa Mandiri dan Kampus Digital Bisnis, di sisi kiri dan kanan judul. Caranya, kita klik image dari menu objects, lalu drag ke posisi yang diinginkan. Setelah itu, klik choose untuk memilih file gambar ataupun logo yang akan digunakan. Nah, setelah area judul siap, kita masukkan satu persatu visualisasi ke dalam blank space yang sudah kita siapkan tadi. Caranya di sini, kita drag sheet visual dari panel sheets ke masing-masing area kosong. Nah, agar pengaturan visualisasi lebih fleksibel, kita bisa ubah mode setiap visualisasi menjadi floating dengan cara klik kanan pada visualisasi, lalu pilih floating. Kemudian, atur posisi dan ukurannya agar tidak tumpang tindih dan terlihat rapi. Terakhir, kita lakukan penataan akhir atau finishing, seperti merapikan posisi semua elemen agar sejajar dan tidak terpotong. Baik, jadi itulah proses pembuatan dashboard untuk analisis resiko struk, yang mana dengan dashboard ini, mungkin kita nantinya bisa memahami data secara visual dan juga mendapatkan insight penting, seperti distribusi kasus struk berdasarkan jenis kelamin, usia, status merokok, serta kaitannya dengan penyakit penyerta seperti hipertensi maupun penyakit jantung. Baik, setelah pemaparan materi dari saya dan juga rekan-rekan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil visualisasi data menggunakan Tableau, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko stroke. Faktor-faktor tersebut meliputi usia, status merokok, jenis pekerjaan, kadar glukosa, serta tempat tinggal. Dari temuan ini terlihat bahwa kelompok usia yang lanjut, perokok, pekerja ke sektor swasta, serta masyarakat yang tinggal di perkotaan memiliki risiko terkena stroke yang lebih tinggi. Nah, dari visualisasi-visualisasi tadi sangat membantu dalam memahami pola risiko stroke secara lebih jelas dan interaktif. Sebagai saran, penelitian ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut menggunakan algoritma machine learning guna membangun model prediksi yang lebih akurat. Selain itu, hasil ini juga bisa dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan sebagai bahan edukasi dan upaya pencegahan, khususnya bagi kelompok yang tergolong beresiko tinggi terhadap stroke. Baik, kesimpulan dan juga saran tadi menutup presentasi kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.